Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Mirza yang telah memberikan 3 bacaan sekaligus. Dan minggu ini kita akan mencoba untuk mempresentasikannya dalam bentuk PowerPoint dan juga dalam bentuk video mandiri. Untuk yang pertama, artikel yang akan kita bahas adalah kebijakan pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau kita berbicara masyarakat hukum adat atau di sini disingkat dengan MHA, itu adalah sebuah komunitas masyarakat yang masih memegang teguh aturan hukum atau norma adat setempat. Kemudian masyarakat hukum adat ini merupakan bagian dari kelompok yang paling rentan, di mana seringkali keberadaan mereka dan kedudukannya dalam pemerintah masih belum diakui ataupun sejajar dengan subjek hukum lainnya. Perlakuan diskriminasi ini dapat kita lihat dari berbagai kebijakan yang hadir, masih belum menjunjung tinggi perlindungan dan penghormatan hak masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam setiap sisi perencanaan pembangunan daerah misalnya, seringkali masyarakat hukum adat ini tidak diikut sertakan, sehingga tidak ada sinkronisasi yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah daerah. Nah, itu seringkali terjadi. Ujungnya akan menyebabkan konflik pelanggaran hak asasi manusia. Selain diskriminasi kelompok masyarakat hukum adat di dalam kehidupan sosial bermarginalkan, masyarakat hukum adat itu sendiri juga masih belum tersentuh dengan upaya-upaya pemberdayaan dan pembinaan sumber daya manusia mereka, sehingga tingkat pengetahuan bahkan kesejahteraannya masih lemah tanpa ada intervensi dari pemerintah. Padahal pemerintah di sini berfungsi sebagai regulator, sebagai pemegang kewajiban lah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ini. Kemudian kita coba melihat dari sisi landasan hukum. Dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menempatkan posisi negara untuk mengakui dan menghormati setiap hak-hak tradisional dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengakuan dan penghormatan tersebut secara tegas itu tertuang pada Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2, pasal 28 ayat 3 dan pasal 32 ayat 1. Kemudian ada UU nomor 39 tahun 99 pasal 6 ayat 1. Jadi jelas ya landasan hukumnya. Kemudian juga ada diperkuat oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 99 pasal 6 ayat 2. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi ada beberapa landasan hukum yang memang sudah memperkuat statement bahwasanya masyarakat hukum adat dilindungi oleh undang-undang. Secara konstitusi itu hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Baik, kemudian kita coba melihat di sini deskripsi tentang masyarakat hukum adat Kabupaten Alor. Terdeskripsikan bahwasanya penduduk Kabupaten Alor itu sendiri memiliki keberagaman dalam satu kabupaten saja. Mereka sudah memiliki 50 suku asli dan beberapa suku pendatang dari luar wilayah Kabupaten Alor. Nah, keberagaman suku asli tersebut ini tidak terlepas dari kekayaan etnolinguistik. Dalam satu kabupaten ada 56 bahasa ibu. Kalau dikelompokkan itu menjadi 13 rumpun bahasa yang satu sama lainnya bahkan sangat berbeda untuk dimengerti. Sehingga mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi antar suku. Kemudian terdapat istilah 3 batu tumpu dalam masyarakat Alor atau 3 pilar yang disebut di sini, yaitu yang pertama adalah pemahaman hubungan antara adat, agama dan pemerintah yang dapat yang berdampingan secara sejajar. Pilar adat itu hanya pada tingkat desa atau kampung.
Lemahnya pengaruh pilar adat disebabkan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom, dan lemahnya peran kelembagaan adat dalam pembangunan daerah masyarakat setempat. Kemudian ada masyarakat hukum adat dibagi dua, yaitu masyarakat hukum adat teritorial atau berdasarkan lingkungan daerah tempat tinggalnya. Kemudian juga ada masyarakat hukum adat genealogis berdasarkan keturunan. Jadi yang masyarakat hukum adat teritorial ini terbagi atas masyarakat hukum desa, wilayah, dan serikat kampung. Ada masyarakat yang satu lagi yang genealogis yang tadi berdasarkan keturunan, terbagi atas sistem patrilineal atau berdasar garis keturunan ayahnya. Kemudian ada sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibunya, dan sistem parental berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu. Selama ini masih dirasakan bahwa masyarakat hukum adat masih berusaha secara mandiri dalam mempertahankan identitas mereka dan adat istiadat yang masih berlaku di tengah-tengah kehidupan mereka. Pemerintah daerah masih belum secara maksimal, memang sudah ada langkah-langkah, tapi belum maksimal melakukan upaya-upaya yang signifikan bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Alor. Kemudian kita coba lihat peran pemerintah terhadap perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat. Di sini ada upaya aktif dari pemerintah daerah melakukan kebijakan perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Sangat diharapkan terjadi untuk dapat meredam bahkan menghilangkan dampak-dampak negatif yang selama ini sering terjadi. Kemudian masyarakat hukum adat juga sangat mengharapkan komitmen pemerintah daerah dalam mengakui dan memfasilitasi kelembagaan adat sebagai salah satu ranah sosial masyarakat yang hidup dan berkembang dalam menegakkan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat hukum adat. Kemudian ada rancangan peraturan daerah harus dapat menjamin upaya pemberdayaan, pembinaan, kemudian penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan. Di antaranya dengan mengatur tentang pengakuan wilayah adatnya dengan elemen masyarakat dan pemerintah daerah setempat, dan pembiayaan bagi program dan kegiatan bagi kemajuan dan kelestarian budaya masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, kemudian ada pemerintah daerah memiliki peran penting terkait dengan upaya perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat. Jadi pemerintah daerah disarankan membentuk sebuah rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, yang di dalamnya nanti ada kewajiban tentang pengakuan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan hak dan kewajiban juga masyarakat hukum adat, pemberdayaan masyarakat hukum adat, dan pembinaan terhadap masyarakat hukum adat atau lembaga adat yang di Kabupaten Alor. Dari uraian tadi di atas bisa kita simpulkan yaitu konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari penegakan hak asasi manusia. Ya, jadi itu untuk melakukan perlindungan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai kewajiban utama pemerintah, ya, kewajiban pemerintah daerah. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui suatu rancangan undang-undang peraturan daerah atau Perda tentang perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat. Baik, sekarang kita coba masuk ke artikel kedua, peranan kearifan lokal Bali dalam perspektif kebijakan publik. Pertama kita lihat dulu falsafah hidup dan identitas masyarakat Bali. Bali ini merupakan suatu provinsi yang ada di Indonesia ya, yang banyak keunikan dibandingkan dengan provinsi lainnya karena memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Bali juga memiliki konsep kebersamaan, juga memiliki ragam filsafat tentang kehidupan yang dalam implementasinya dapat dikatakan melebihi etnis lain. Kemudian ada pengaruh-pengaruh luar yang datang yang cukup banyak, bahkan kita tahu orang lebih mengenal Bali dibandingkan Indonesia. Turis-turis asing ketika ditanya Indonesia mereka
di mana Indonesia, tapi mereka hanya tahu Bali. Tetapi setiap turis asing yang masuk, tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap yang mempengaruhi atau merubah budaya Bali yang sudah lama. Lalu masyarakat Bali juga berdasarkan ada nilai-nilai agama Hindu. Kita tahu mereka penganut mayoritas agama Hindu. Sapa Trihita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan sang pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Jadi prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali, falsafah hidup mereka. Kemudian ada persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnis orang Bali, mencakup persamaan sebagai kerama desa ya. Jadi kesamaan itu sebagai kerama desa atau warga desa dari satu desa, pakramanan namanya ya, atau desa adat. Nah, jadi dengan berbagai aturan yang mengikatnya yang termuat dalam awik-awik desa, ya, awik-awik desa, pakraman atau peraturan tertulis desa adat. Nah, berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal. Secara nasional, kebijakan itu harus disesuaikan dengan kebijakan lokal. Tidak bisa dipaksakan, karena setiap daerah beda-beda lokal wisdomnya. Nah, kemudian di sini kearifan lokal adalah dalam bentuk definisi dia usaha manusia dengan menggunakan akal budaya bersikap terhadap sesuatu objek ya, atau peristiwa yang sedang terjadi dalam ruang tertentu. Kemudian kearifan lokal akan berwujud menjadi tradisi atau agama. Jadi sangat kental kalau di Bali itu kita melihat budaya mereka juga ya sama seperti budaya agama Hindu. Jadi sudah mengakar kehidupan mereka ya agama mereka. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kearifan lokal atau lokal sistem tadi dapat dijadikan sebagai pemicu pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah agar setiap lokal wisdom yang ada di setiap provinsi dapat dipayungi oleh undang-undang untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publiknya. Perlu dukungan juga dari segenap lapisan masyarakatnya agar terpelihara moral, etika dan nilai masyarakat, sehingga dengan adanya dukungan dari lapisan bawah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep good governance. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke artikel ketiga, kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar. Nah, kita coba melihat dulu di sini ada identitas dan kesenian tradisional di Kota Makassar. Kebudayaan merupakan suatu identitas bangsa. Jadi ciri khas suatu bangsa, karakter bangsa, ataupun sebagai tanda negara bahwa tersebut mempunyai sejarah perjalanan hidup dari awal sebuah negara itu bisa terbentuk. Ya. Jadi kebudayaan juga merupakan sebuah simbol kebanggaan bagi suatu masyarakat tertentu, bahkan menjadi penentu dari maju tidaknya sebuah negara. Kesenian tradisional itu memiliki bobot yang besar dalam kebudayaan. Jadi kalau kita melihat misalnya di Bali tadi ada budaya tersendiri, maka citra daerah itu akan meningkat. Jadi kesenian tradisional itu bagian dari lokal wisdom yang memang harus terus dilestarikan. Kemudian kesenian tradisional suatu daerah adalah salah satu aspek dari kebudayaan yang mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di suatu daerah. Keberhasilan pelestarian kesenian tradisional suatu daerah itu sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam merumuskan program-program kebijakan pelestarian kesenian tradisional. Jadi pemerintah daerah lagi-lagi sangat berperan dalam menentukan pelestarian setiap kesenian yang ada di daerah mereka.
Kemudian kita coba melihat kebijakan pemerintah Kota Makassar. Kebijakan apa yang sudah diambil? Ya, di sini pemerintah Kota Makassar sudah melakukan kebijakan untuk melestarikan kesenian tradisional khas Makassar, yaitu pelaksanaan pembinaan kelompok kesenian. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kelompok kesenian di Kota Makassar menjadi fasilitator kegiatan pelestarian kesenian tradisional. Bahkan mereka juga menjadi mediator untuk pendanaan pemerintah atau non pemerintah dan mengadakan acara rutin, sehingga eksistensi mereka itu diketahui oleh masyarakat luas. Bahwasanya masih ada ya ternyata kesenian daerah kita. Bahkan kalau tidak sering tampil, dikhawatirkan kesenian daerah itu bisa punah. Kemudian kita melihat faktor pendukung dan tantangan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar. Jadi ada faktor pendukung dan juga tantangan atau yang menjadi hambatan lah dalam pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar. Ada beberapa faktor yang mendukung pelestarian kesenian. Yang pertama itu pemerintah menggandeng dan memberi kesempatan partisipasi masyarakat kepada juga seniman. Jadi masyarakat itu bersama-sama menggandeng para seniman ya, dan masyarakat ikut, masyarakat berpartisipasi, kita hidupkan, kita lestarikan kesenian-kesenian tradisional lokal kita sehingga tidak hilang dan tidak punah. Kemudian faktor lain yang mendukung adalah masyarakat. Kebudayaan ini terlahir dari masyarakat yang ikut berperan aktif dan peduli. Jadi budaya itu akan lahir ya ketika masyarakat itu ikut berperan aktif dan peduli. Tanpa kepedulian dan peran aktif masyarakat itu bisa dibilang dikhawatirkan budaya itu bahkan hilang, tidak terlestarikan. Nah, kemudian dari sisi tantangan, kita melihat ada tantangan dalam pelestarian kesenian tradisional, yaitu yang pertama, modernisasi informasi berkembang pesat dan update masyarakat mengikuti dengan sifat kompetitif. Jadi sekarang informasi begitu pesat, semua bisa melalui internet. Kemudian yang menjadi hambatan berikutnya adalah media kurang memuat informasi dan tayangan-tayangan tentang kesenian nasional. Jadi mungkin media-media lokal paling ya. Yang ketiga juga ada kurang minat dari remaja-remaja sekarang ya. Biasa yang begitu peduli dengan kesenian itu ya orang-orang yang sudah tua, yang masih mengenang masa lalunya, yang masih ingat bagaimana dulu kesenian tradisional itu begitu dibanggakan. Sekarang kalau anak muda sekarang itu menjadi tantangan juga ya. Kemudian ada perubahan sosial, masyarakat tertutup atau menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Kemudian terakhir ada pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, di era globalisasi seperti sekarang ini, para pelaku seni harus mampu mengemas kesenian tradisional agar tetap menarik. Jadi dikemas secara menarik, itu dapat disaksikan oleh masyarakat sebagai hiburan yang menyenangkan. Nah, sehingga hal ini bisa menjaga eksistensi kesenian tradisional lokal tersebut. Kita harapkan kesenian tradisional lokal di Makassar, bahkan di daerah-daerah lainnya di Indonesia, terus dijaga eksistensinya supaya tidak punah pada akhirnya. Baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.